Oke Le, welcome channel to my back. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction Draw My Life Indonesia dari kisahnya Rich Brian. Tadinya aku kenalnya dia Richiga, namanya tuh sebelumnya Richiga ya. Rich Ciga gitu lah pokoknya ya. Jadi kan Inggris aku nggak 10-10 kali, itu cuman 3 lah kalau 1 banding 10 ya kan. Sekarang dia tuh udah ganti nama jadi kayak Rich Brian ya, namanya tuh kayak Brian gitu. Cuma nggak tau lah nama aslinya siapa, dia dari mana, dan kisahnya dulu seperti apa ya. Ya kita semua pengen tahu gitu kan. Dan kenapa dia tuh bisa sampai go internasional? Apakah dia memang pure asli warga negara Indonesia atau memang ya ada campuran-campuran Indonesia dengan sana-sana gitu kan. Kalau memang dia orang warga negara Indonesia asli, itu tuh termasuk ya Indonesia harus bangga punya dia karena dia udah sampai go internasional. Siapa sih yang nggak kenal dia gitu kan. Dan ya kita udah lama juga nggak upload video, ya mohon maaf karena masih ada kesibukan yang sok sibuk gitu aja. Nah, daripada banyak cakap, banyak cerita, banyak bacot, intinya kita mulai aja videonya seperti apa. Ini dia, langsung kita mulai. Selamat datang kembali di channel Draw My Life Indonesia. Brian Immanuel Suwarno, atau yang lebih dikenal dengan nama Rich Brian, lahir di Jakarta pada 3 September 1999. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Heru dan Megawati Purnomo. Kedua orang tua Brian adalah pemilik kafe Ninotchka yang berlokasi di Jakarta. Ternyata bener kan, dia tuh nama aslinya Brian. Kalau kalian mau tahu lagi, nama asli dia adalah Brian Immanuel Suwarno. Immanuel Suwarno. Oke, jadi ya dia akrab disapa dengan nama Rich Brian, dan dia tuh lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1999. Ya, balik nggak balik sebaya sama aku berarti ya. Gila, aku kira tadi dia tuh lahiran 97, 98. Ternyata dia masih 99, guys. Oke, kita lanjut aja ya. Bukan hanya Brian, dua kakaknya juga tak kalah terkenal. Kakak tertua Brian adalah Sonia Erika, seorang fashion dan beauty blogger yang punya banyak penggemar. Sementara kakak kedua Brian, Roy Leonard, dikenal sebagai seorang DJ. Sejak kecil, Brian tak merasakan pendidikan di sekolah umum. Kedua orang tua Brian memutuskan untuk memberikan pendidikan pada anak bungsu mereka tersebut dengan metode homeschooling. Menurut Brian, sejak ia kecil orang tuanya sudah sangat sibuk dalam mengelola bisnis, sehingga homeschooling pun menjadi pilihan yang diambil oleh mereka. Pendidikan secara homeschooling membuat Brian memiliki banyak waktu lebih jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya yang bersekolah di sekolah umum. Untuk mengisi waktu luang tersebut, Brian yang saat itu masih berusia 11 tahun, sering meminjam komputer milik orang tuanya. Lewat situlah ia sering mengakses YouTube untuk membuka berbagai video. Awalnya ia hanya ingin menonton video tutorial bagaimana menyelesaikan rubrik dengan cepat. Namun lambat laun ia mulai menonton video-video musik dari para musisi rap seperti Childish Gambino, 2 Chainz, Macklemore, dan Tyler, The Creator. Dari video-video itulah Brian belajar bahasa Inggris secara otodidak sekaligus mengenal musik hip-hop untuk pertama kalinya. Tak hanya sebagai penikmat musik hip-hop, Brian juga mulai belajar rap. Brian mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya lewat latihan rap yang rutin ia lakukan. Semakin ia belajar, semakin ia tertarik dengan musik hip-hop dan musik rap. Saat kemampuan rap dan bahasa Inggrisnya mulai lancar, Brian mulai berani mengcover lagu. Lagu pertama yang ia cover berjudul Thrift Shop dari Macklemore and Ryan Lewis. Tak hanya menyanyikan ulang, Brian juga memberanikan diri untuk menggugah video covernya ke YouTube. Setelah banyak melakukan cover lagu, Brian akhirnya menciptakan lagu hip-hop sendiri. Lagu Dead Stick adalah single debutnya yang dirilis pada tanggal 22 Februari 2016. Lewat lagu tersebut, nama Brian menjadi cukup terkenal. Namun tak banyak yang tahu bahwa sebelum merilis Dead Stick, Brian sudah lebih dulu menggugah lagu pertamanya yang berjudul Living Dream pada tahun 2015. Ntar, aku pause dulu. Nah, Rich Brian aja lah ya, nggak usah pakai Rich gitu ya. Brian ini dulunya nggak pernah sama sekali merasakan gimana sih sekolah di tempat umum gitu ya. Sekolah-sekolah umum pada umumnya, pada anak-anak pada umumnya gitu. Dia nggak pernah ngerasain. Mungkin karena kesibukan orang tuanya yang ngurusin bisnis, nggak ada yang ngantar atau apa ya, kita nggak tahu. Pokoknya intinya dia tuh sekolah di rumah atau homeschooling gitu ya. Dia lebih punya banyak waktu untuk mungkin bisa ya melakukan apa yang dia suka, melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ya mungkin
mungkin akan lebih leluasa dan akan lebih banyak waktunya untuk melakukan itu ketimbang kita sekolah di sekolah umum. Ya, sekolah umum aja masuk jam 8, pulangnya tuh udah jam 2, jam 3. Alhasil ya cukup banyak waktu juga sih yang dimakan pulang sekolah. Kadang nanti ya mau les atau nanti kadang nongkrong-nongkrong sama kawan gak jelas gitu kan. Jadi dia ini awalnya search di YouTube ya cuman iseng aja nyari-nyari tutorial gimana nyelesaikan Ruby. Lama-lama dia nonton video-video musik di YouTube nih, ya mungkin bergenre hip hop. Jadi dia tertarik sampai akhirnya dia tuh belajar bahasa Inggris dan dia coba memulai video YouTube-nya sendiri. Awal videonya itu dia cover lagu gitu dan dia langsung upload di video YouTube-nya. Nah, pada tanggal 22 Februari 2016 dia tuh sempat meledak. Di situ dia meledak-meledaknya dan aku pun awalnya taunya itu dia ya lagu pertama dia adalah Dead Stick dan itu ya aku kira video pertama dia karena itu betul-betul meledak, itu betul-betul ya dimanapun dan siapapun pasti tahu gitu. Dan ternyata lagu Dead Stick itu ya bukan lagu pertama dia gitu. Pada tahun 2015 dia juga udah ngupload videonya gitu ya kan. Dia buat video lagu dia di YouTube. Pokoknya gitu lah ya. Tapi mungkin gak terlalu viral-viral kali lah ya. Mungkin gak terlalu meledak-meledak kali sampai akhirnya dia meledaknya di lagu Dead Stick pada tanggal 22 Februari 2016 gitu. Oke, kita lanjut ya. Disangka, lagu Dead Stick milik Brian disukai banyak orang, terutama para penikmat musik hip hop. Ya. Hingga saat ini video musik Dead Stick sudah ditonton 135 juta di akun YouTube milik Brian. Di tahun yang sama pula, Brian pun kembali menggugah lagu di YouTube berjudul Who That Be dan Seventeen. Kemampuan Brian dalam menyanyi dan menciptakan lagu-lagu hip hop akhirnya dilirik oleh manajemen artis yang berpusat di Amerika, yaitu 88 Rising. Lewat tangan dingin Sean Miyashiro, founder 88 Rising, nama Brian semakin dikenal. Tahun 2017 adalah di mana tahun Brian pertama kali menggelar konser di Amerika setelah bergabung dengan 88 Rising. Ia menggelar konser pertama di Roxy, Los Angeles, yang kemudian diikuti tur-tur lain di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Brian akhirnya merilis album pertamanya yang ia beri judul Amen. Di tahun ini pula lah Brian resmi mengubah nama panggungnya dari Rich Chiga menjadi Rich Brian. Sementara di tahun 2019, Brian kembali merilis album berjudul The Sailor. Album kedua ini terasa lebih personal karena di album ini Brian seakan ingin menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Seorang anak kecil asal Indonesia yang awalnya bukan siapa-siapa, kini sukses berkarir musik di Amerika. Sejumlah penghargaan berhasil Brian raih, antara lain ia menjadi musisi Asia pertama yang lagunya berhasil meraih nomor 1 dalam iTunes Hip Hop. Pada Indonesian Choice Awards keempat, ia menyabet penghargaan Breakthrough Artist of the Year. Tahun 2018 masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 dalam kategori Entertainment dan Sport. Dan yang terakhir, album Amen masuk dalam peringkat 18 dalam Billboard 200. Atas prestasinya itu, sejumlah musisi dunia pun mengakui karyanya yang luar biasa. Tercatat ia sudah pernah berkolaborasi dengan Dua Lipa, Bacon and the Donuts, Joji, Chris Wu, mantan personil EXO, Triple Red, dan yang paling baru adalah dengan solois asal Korea Selatan, yaitu Jungha. Segala pencapaian yang diraih Brian saat ini dianggap sudah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Itulah mengapa pada bulan Juli 2019 lalu, Brian diundang oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Brian mengaku Presiden Jokowi menanyakan soal karir musiknya selama di Amerika Serikat. Brian adalah satu dari sekian banyak anak muda yang mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bermanfaat. Dalam mempromosikan karya-karyanya, Brian lebih banyak menggunakan sosial media. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Brian bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih sudah menonton video Drama Live hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya ya. Oke ya, jadi videonya udah selesai. Itu dia video singkat dari kisah perjalanan Rich Brian. Pokoknya kita buat aja ke Brian gitu ya. Kesimpulan apa nih kira-kira yang bisa kalian ambil dari video ini? Ya, itu semua kembali ke kalian, tarik ke diri kalian masing-masing. Mungkin dari beberapa penonton kesimpulannya berbeda. Kan nggak bisa dibilang juga seperti ini, dan seperti ini gitu. Tapi kalau menurut aku ya ini contohnya apa ya? Bukan berarti orang yang
dulunya banyak temen atau dia dulu ya gimana ya, kalau orang udah homeschooling gitu kan, sekolah di rumah, ya mungkin sebagian orang atau beberapa orang lah beranggapan kayak emang ada teman, emang nanti gimana ya besarnya, apakah bisa reuni? Ya kan nggak ada kawan di sekolahnya dulu ya, nggak ada, namanya homeschooling. Teman-temannya mana nih kalau mau reunian kan gitu kan, nggak ada pastinya gitu. Apalagi cerita masa depan, ya memang dengan banyaknya teman katanya akan mempermudah kita untuk ya kedepannya untuk mungkin banyak link, banyak channel, banyak wawasan. Jadi kita mau kesini ada temen enak, ke situ ada temen enak gitu. Jadi bisa dibantu di mana-mana. Ya itu semua bisa dipatahkan sama ya ini contohnya gitu. Nah, buat orang tua yang mungkin ada nonton video ini gitu kan. Ya ini salah satu contohnya. Jadi buat kalian jangan ragu, jangan takut untuk anak kalian apakah homeschooling atau sekolah di rumah bisa memajukan anakku gitu, atau bisa mengembangkan bakat-bakat atau kemampuan kompeten atau apapun itulah di diri anakku gitu kan. Ya, sebenarnya apapun itu kembali ke anak kita masing-masing sih. Toh dia juga dulu awalnya memang ya pandai-pandainya dia aja gitu. Memang dia tuh aktif aja dalam bersosial media gitu. Dia memanfaatkan itu sangat baik. Contoh pada saat itu mungkin dia belum ada Instagram, Facebook dan sebagainya kan. Ya dia buka YouTube karena memang untuk awalnya tutorial doang. Tutorial Rubik tuh gimana ya gitu. Mungkin karena sering buka YouTube, sering lihat video-video hip hop di YouTube, ya dia belajar gimana sih bikin musik hip hop yang keren mungkin ya. Tapi sebelum dia bikin musik kan dia belajar bahasa Inggris dulu. Dan itu semua ya bukan gimana ya, bukan tanpa alasan sih. Maksudnya kayak emang bisa ya aku berkembang walaupun aku buat musik, walaupun aku udah belajar bahasa Inggris gitu. Karena aku gak ada temen nih di sekolah. Aku aja gak ada sekolah umum. Aku aja homeschooling. Itu gak usah dipikirkan kali. Kalau memang kita berbakat, kalau kita memang berkarya dengan nilai yang memang betul-betul sangat-sangat tinggi, pasti orang atau rekan dengan sendirinya pasti bakal datang. Jadi kalian gak usah risau, kalian gak usah takut. Dan buat orang tua juga gak usah takut. Ya justru orang tua lebih khawatir ya, harusnya ya, gimana anaknya tuh di luar keluyuran gak jelas ya. Kalau memang itu positif, kalau memang dia mencari wawasan yang lebih luas lagi sampai dia gak bisa pulang ya no problem gitu. Kita gak tahu juga di luar dia ngapain gitu kan. Ya beda-beda lah. Tetap apapun itu intinya kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke si anak masing-masing itu gimana. Ya kalau memang dari sananya udah, ya memang itulah jalannya gitu ya. Memang dari sananya dia aktif, mau aja mencari dan mau gimana caranya ya gitu. Pasti si anak mau tuh homeschooling, mau tuh di sekolah umum, pasti berkembang, pasti sukses, pasti berkarya, pasti. Tapi kalau memang bangsa orang yang memang nggak mau tahu, ya dia mau di homeschooling atau memang di sekolah umum pun memang bakal susah untuk menempuh jalan suksesnya. Mungkin bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Kita nggak tahu. Yang namanya proses kita nggak tahu, dan mungkin prosesnya dia udah sangat cepat, dan itu sendiri bisa dia ciptakan dengan ya diri sendiri gitu. Dan ya pada tahun 2019 atau 2018 tadi dia tuh merilis lagu yang apa tadi judulnya aku lupa. Pokoknya dia menceritakan tentang ya dia tuh warga negara asli Indonesia yang hidupnya biasa aja, tapi sekarang bisa berkembang dan berkarya di negara Amerika. Dan bener ya buat kalian semua yang nanya apakah Rich Brian itu orang Indonesia atau enggak, ya dia asli Indonesia, dia darah Indonesia, dia lahir di Jakarta dan dia mengakui dia tuh orang Indonesia gitu ya. Daripada video ini kepanjangan, pokoknya sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan seperti biasa, jika ada idola atau artis yang pengen kalian lihat kisahnya dari dulu seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita bahas sama-sama dan bakal kita saksikan lah gimana sih kisah perjalanan dia dari dulu hingga sekarang. Oke ya, see you di next video.